Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Erwin Charles dari semester 5 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan hukum maritim, baik itu dari pengertian, penjelasan maupun perbedaan mengenai hukum maritim dengan hukum laut internasional. Karena dalam beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwa masih terjadinya kesalahpahaman antara penjabaran dan perbedaan daripada hukum laut internasional dan hukum maritim. Baik, untuk teman-teman semuanya, pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai hukum maritim. Hukum maritim juga dikenal sebagai hukum kelautan, yang berarti sekumpulan hukum, konvensi, dan perjanjian yang mengatur bisnis maritim, swasta, dan masalah bahari lainnya. Hukum maritim juga mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan pengiriman, seperti pengangkatan barang di laut, navigasi, keselamatan, tabrakan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut merupakan juga menjadi suatu dasar atau tujuan utama dari pengertian hukum maritim. Hukum maritim juga mengatur mengenai kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana dan moda transportasi laut, kegiatan perikanan, dan eksploitasi sumber alam di laut. Hukum maritim membantu menjaga keselamatan dan keamanan di laut. Hukum tersebut juga menetapkan peraturan untuk konstruksi, peralatan, dan pengoperasian kapal yang bertujuan tentunya untuk mencegah kecelakaan, melindungi nyawa manusia, dan menjaga lingkungan laut, seperti itu. Artinya, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa hukum maritim adalah hukum yang berkaitan dengan perkapalan, terkait dengan lintas samudra dan juga transportasi laut. Nah, kemudian teman-teman semua, hukum maritim itu bisa dikerucutkan kembali sebagai hukum yang mengatur berbagai kegiatan manusia di laut. Hukum maritim juga merupakan bagian daripada hukum laut internasional. Namun di situ mereka memiliki perbedaan. Masih terdapat beberapa space yang memberikan perbedaan dan penugasan yang berbeda terhadap kedua hukum laut internasional maupun hukum maritim secara internasional, seperti itu. Nah, hukum maritim sejatinya merupakan bagian yang tak terpisahkan. Untuk ke step selanjutnya itu hukum maritim ya. Hukum maritim sangat erat dengan kegiatan manusia sehari-hari. Mengapa? Dikarenakan pada situasi perdagangan dunia yang saat ini, hukum maritim sangatlah diperlukan dalam sistem perdagangan global, seperti itu, teman-teman. Nah, secara singkat, hukum maritim dan hukum internasional, hukum laut internasional itu bisa kita bedakan dari segi penjabaran. Jika hukum maritim kita kenal sebagai hukum kelautan, hukum yang bersifat substantif, hukum yang mengatur mengenai bisnis maritim swasta, pelayaran, dan masalah bahari lainnya. Kemudian, hukum maritim juga berlaku di pelabuhan domestik dan perairan yang dapat dilayari. Artinya perairan yang dapat dilalui ya teman-teman, dapat dilalui oleh perkapalan. Dan kemudian mencakup berbagai permasalahan kompleks seperti kecelakaan, cedera, atau perselisihan di laut. Hukum maritim juga mengatur mengenai kenavigasian tadi di awal sudah dijelaskan terkait dengan navigasi, perkapalan, dan perdagangan melalui laut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin kelancaran fungsi dan regulasi kegiatan maritim serta menjaga kepentingan setiap orang dalam masyarakat maritim. Nah, seperti itu. Artinya mereka lebih terfokus terhadap keperdagangan ya, mungkin ya, seperti transportasi laut dan menjaga seluruh aspek-aspek di laut, seperti itu. Nah, perbedaan dari kemudian untuk hukum laut internasional itu ialah seperangkat atau serangkaian aturan internasional yang mengatur mengenai penggunaan samudra dan lautan. Kemudian berlaku untuk semua negara di laut. Hukum laut digunakan oleh negara-negara yang meratifikasi UNCLOS untuk mengatur cedera yang terjadi di perairan masing-masing. Nah, jadi perbedaan yang sangat jelas ya teman-teman semua. Perbedaan yang sangat mendasar dari hukum maritim dan hukum laut internasional. Yang mana jika hukum maritim itu lebih dikenal sebagai hukum yang bersifat substantif, yang mengatur
sistem perdagangan, bisnis dan lain sebagainya di wilayah maritim, di wilayah kelautan. Sedangkan hukum laut internasional itu berbeda. Hukum laut internasional lebih mengarah terhadap mengatur penggunaan seperti laut itu digunakan untuk apa, seperti apa, dan juga ada pembatasan-pembatasan yang tidak boleh dilakukan. Seperti di hukum laut internasional kita mengenal yang namanya pembagian wilayah. Pembagian wilayah, setiap negara tersebut memiliki peraturannya masing-masing. Nah, kemudian mereka meratifikasi UNCLOS yang menjadi dasar dan acuan bagi seluruh negara dunia untuk membuat suatu kesepakatan yang tentunya tujuannya itu untuk dipatuhi secara bersama. Agar apa? Agar tidak terjadi perselisihan atau tumpang tindih aturan yang mana hukum nasional dan hukum internasional itu tidak berbeda tingkatan, teman-teman, sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Nah, tadi kita beralih ke pertanyaan yang tadi mengenai pengertian dari hukum maritim. Hukum maritim ialah hukum kelautan, ya. Saya jelaskan kembali, hukum maritim adalah hukum kelautan, sekumpulan hukum, konvensi dan perjanjian yang mengatur bisnis maritim, baik itu swasta dan masalah bahari lainnya. Jadi untuk cakupan dari hukum maritim ini sangat luas karena hukum maritim mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pengiriman seperti pengangkutan barang di laut, navigasi, keselamatan, tabrakan, keselamatan pekerja dan lain sebagainya. Jadi untuk kompleksivitas daripada hukum maritim ini lebih ke subjek, ya, mungkin lebih ke subjek. Jadi untuk elemen yang terlibat di dalam hukum maritim itu jauh lebih banyak dan jauh lebih kompleks daripada hukum laut internasional. Nah, di situ juga memiliki perbedaan peranan, perbedaan fungsi dan juga perbedaan pengertian, sehingga dapat dijabarkan bahwa hukum-hukum tersebut memiliki aturannya sendiri, teman-teman. Jika hukum maritim itu menggunakan hukum kelautan atau hukum maritim, sedangkan hukum laut internasional itu ialah hukum yang lebih berdasarkan terhadap UNCLOS 1982. Nah, di situ telah dijelaskan berbagai pasal yang berkaitan dengan hukum laut internasional. Nah, dengan adanya pembedaan antara kedua hukum tersebut, hukum maritim dan hukum laut internasional, dapat dijelaskan dan dijabarkan bahwa terdapat beberapa pengertian, terdapat beberapa penjelasan yang memang seyogyanya tidak dapat disatukan. Namun walaupun tidak seperti itu, bukan berarti hukum tersebut merupakan hukum yang berdiri sendiri, melainkan hukum yang memerlukan bantuan hukum lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya mengenai hukum maritim di Indonesia, hukum maritim internasional dan hukum laut internasional. Saya Arun Charles, terima kasih. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.